Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, saya Siva Amanda Puspita dengan NIM 11166625123 yang akan membahas tentang sustainability living pembuangan sampah di Cakung Barat. Kali ini kita akan membahas tentang 5E, yaitu engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Untuk tahap yang pertama ialah engage. Pertanyaan utamanya ialah seberapa berkelanjutan praktik pembuangan sampah di Jembatan Tinggi Cakung Barat. Jadi secara umum pengelolaan sampah di DKI Jakarta termasuk kawasan seperti Cakung Barat masih menjadi masalah penting dengan pengumpulan dan pengangkutan yang belum optimal. Hal ini juga mencerminkan tantangan pengelolaan sampah padat secara nasional yang belum sepenuhnya efektif, dengan banyak sampah yang masih berakhir di tempat pembuangan ilegal atau tidak terkelola dengan baik. Pemerintah telah menetapkan target pengurangan dan daur ulang sampah, namun implementasinya masih perlu diperkuat di tingkat lokal. Jadi meskipun ada usaha pembersihan yang intensif, keberlanjutan dari praktek pembuangan sampah di Jembatan Tinggi Cakung Barat masih perlu ditingkatkan melalui sistem pengelolaan yang lebih baik dan partisipasi aktif masyarakat serta dukungan pemerintah yang konsisten. Selanjutnya di tahap explore, ini ada beberapa dokumentasi di tempat pembuangan sampah Jalan Tipar Cakung, Cakung Barat, tepatnya di kolong jembatan. Untuk hasil pengamatannya, pembuangan sampah Jembatan Tinggi Cakung Barat menunjukkan kondisi tumpukan sampah yang signifikan, terutama di tempat pembuangan sementara atau disebut dengan TPS, penggilingan yang berdekatan. Sampah menumpuk sehingga hampir menutup akses jalan, dengan ketinggian tumpukan diperkirakan mencapai 1 meter. Mayoritas sampah terdiri dari limbah plastik, sampah rumah tangga, dan sisa makanan yang bercampur air, sehingga menimbulkan bau tidak sedap terutama saat cuaca hujan. Warga sekitar mengamati bahwa penumpukan ini telah berlangsung sekitar 3 minggu. Sebagian besar disebabkan oleh warga dari luar wilayah yang membuang sampah di TPS tersebut. Selain adanya masalah pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir atau disebut dengan TPA, Bantar Gebang, TPS ini tidak dijaga selama 24 jam, sehingga sering digunakan sebagai tempat pembuangan oleh pihak luar. Akibatnya, jalan sekitar TPS sering macet dan kondisi lingkungan menjadi sangat terganggu dengan bau dan sampah yang menumpuk. Meski telah dilakukan upaya pengangkutan dan pembersihan oleh petugas dengan truk-truk dan alat berat, sisa-sisa sampah masih terlihat dan perlu penanganan yang lebih berkelanjutan dengan pengawasan yang lebih ketat serta partisipasi aktif dari warga dan pemerintah setempat. Selanjutnya di tahap explain dengan materi keterkaitan lingkungan. Yang pertama itu sustainability dan ekoliterasi. Jadi penumpukan sampah di Cakung Barat disebabkan antrian pengangkutan sampah ke TPST Bantar Gebang yang panjang. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan peningkatan ekoliterasi atau kesadaran serta pengetahuan lingkungan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi volume sampah melalui upaya pengelolaan yang baik. Lalu yang kedua itu peran pembelajaran sepanjang hayat dalam kesadaran dan aksi kolektif, yaitu pembelajaran sepanjang hayat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan benar. Kesadaran ini mendorong aksi kolektif seperti kerja bakti massal yang dilakukan pemerintah dan warga untuk membersihkan sampah, memperbaiki lingkungan, dan mencegah penumpukan sampah. Yang ketiga itu studi kasus. Studi kasus di Cakung Barat menunjukkan penumpukan dan penebaran sampah di jalan-jalan akibat warga yang kurang disiplin membuang sampah ke bak sampah, serta kendala pengangkutan sampah karena antrian di TPST
Bantar Gebang. Pemerintah setempat melakukan pembersihan massal dan memasang spanduk himbauan untuk meningkatkan kesadaran warga. Selanjutnya yang terakhir itu ada lifelong learning menghadapi krisis ekologis dan perubahan iklim. Jadi pembelajaran sepanjang hayat penting untuk menghadapi krisis ekologis dan perubahan iklim dengan meningkatkan kepedulian dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini membantu masyarakat menjadi lebih adaptif dalam menjaga lingkungan hidup dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya ada analisis PERMA. Yang pertama, positive emotion. Ialah munculnya rasa kepuasan dan kebahagiaan saat warga melihat lingkungan yang bersih dan tertata akibat pengelolaan sampah yang baik, memberikan efek positif pada kesejahteraan mental mereka. Yang kedua, engagement. Ialah warga terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah seperti kerja bakti, membersihkan sampah di sekitar jembatan, dan memilah sampah, yang membuat mereka merasa fokus dan berdaya. Yang ketiga ialah relationship. Itu seperti pengelolaan sampah di jembatan tinggi memperkuat hubungan sosial antara warga melalui kerjasama dan gotong royong, membangun solidaritas dan rasa kebersamaan dalam komunitas. Lalu ada meaning. Kegiatan menjaga lingkungan sekitar memberikan makna mendalam bagi warga karena dianggap berkontribusi pada keberlanjutan bumi dan kualitas hidup generasi mendatang. Dan yang terakhir ada accomplishment. Ialah keberhasilan dalam mengurangi sampah liar dan meningkatkan kebersihan lingkungan di jembatan tinggi, memberikan rasa bangga dan pencapaian bagi warga yang terlibat. Jadi ada ide kecil dari saya, yaitu 1 hari 1 kantong sampah. Mulai program 1 hari 1 kantong sampah, yakni ajakan bagi setiap warga membuang 1 kantong sampah pada tempatnya setiap hari. Sebagai langkah kecil kolektif yang mendorong kebiasaan bersih dan peduli lingkungan secara berkelanjutan. Lalu tahap yang terakhir ialah evaluasi. Intisari singkat untuk evaluasi perubahan pandangan dari pembuangan sampah di jembatan tinggi Cakung Barat. Yang pertama, menurut saya hal yang mengejutkannya adalah kompleksitas masalah sampah yang bukan hanya soal teknis pengangkutan, tapi juga kesadaran dan koordinasi warga. Penumpukan sampah akibat antrian di TPST memperlihatkan tantangan nyata di lapangan. Belajar dari situ mengubah pandangan bahwa sustainability living tidak hanya cukup fasilitas, tapi harus dengan kesadaran aktif warga dan pembelajaran terus-menerus. Kolaborasi dan edukasi adalah kunci sukses pengelolaan sampah berkelanjutan. Segitu aja yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.